bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan pada hari ini bahwa Tuhan Yesus Kristus, Raja alam semesta, Raja jagat raya dan segala isinya. Kalau kita memandang salib, juga salib di rosario yang Anda bawa atau kalung salib, di atas korpus ada tulisan INRI. Bapak Ibu kalau ditanya orang yang tidak Katolik, tulisan itu artinya apa? INRI itu. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak mudah menjawab. Hari ini kita diingatkan bahwa singkatan itu mengingatkan Yesus Raja. Rajaku juga Raja jagat raya ini, alam semesta ini. INRI, in itu Yesus. N itu Nasaranus, Nasaret. Yesus dari Nasaret. R itu Rex, Raja. I itu Yudai, Yudairum. Yesus dari Nasaret, Raja orang Yahudi. Yudairum, Yuda, kelompok Yuda. Yuda, ya bangsa, suku bangsa 12 Israel itu.
Yudaisme. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Maka itu ditulis oleh Pilatus. Mengapa Yesus dihukum mati? Karena salah satu sebabnya Yesus menganggap dirinya raja, dan kalau raja kan orang-orang Romawi sebagai penjajah, takut raja ini akan memberontak. Maka ditulis di atas salib yang dipanggul Yesus itu, mengapa Yesus dibunuh? Ya karena Yesus mengatakan, aku raja, seperti Injil yang kita dengar ini. Dan pada waktu itu karena Yesus belum bangkit, maka ya kemudian diejek. Pada Jumat Agung kita melihat bagaimana Yesus yang raja itu memakai pakaian kebesaran merah dan bermahkota duri. Namun setelah Yesus bangkit, banyak orang memberi kesaksian, dia ini sungguh anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, tadi di dalam bacaan pertama, Nabi Daniel menubuatkan ada seorang anak manusia, dan hanya Nabi Daniel itu yang menubuatkan kata anak manusia akan diberi kekuasaan oleh orang yang lanjut usia. Lanjut usia artinya ya Allah. Kekuasaan ya untuk memerintah jagat raya ini, untuk menguasai, kekuasaan untuk memiliki, dan dalam bacaan kedua kekuasaan itu dari Alfa Omega, artinya abadi sepanjang masa. Dan Yesus mengatakan anak manusia harus menderita. Jadi gelar Yesus di samping Raja semesta alam juga kita sering mendengar anak manusia. Karena dinubuatkan oleh Nabi Daniel dan juga kitab Wahyu bahwa Yesus itu anak manusia yang diberi kekuasaan yang luar biasa atas alam semesta ini, dan sekaligus menjadi penguasa selama-lamanya dari hari kemarin, hari ini sampai kehidupan kekal. Dan kita juga menyadari Yesusku Raja semesta alam tidak hanya raja bumi. Kalau orang Yahudi hanya raja orang Yahudi. Raja bumi itu juga raja-raja yang lain bumi. Alam semesta. Maka kita bisa membayangkan bumi ini di antara alam semesta jagat raya yang ada Mars, ada Venus, ada Sagittarius, ada apa saja. Ada matahari, ada bulan. Bumi hanya bagian kecil dari alam semesta itu. Maka di Vatikan sana juga sudah ada namanya ya bagian atau departemen ruang angkasa alam semesta, karena suatu saat nanti ada kehidupan di alam semesta sana, entah di Mars, entah di gereja sudah menubuatkan mereka tetap saudara-saudari kita, ciptaan Tuhan. Nah, sekarang Elon Musk itu yang mencoba untuk mendaratkan manusia ke Mars karena di sana ada kehidupan, nanti di mana ada kehidupan. Itu alam semesta. Yesus juga raja semesta alam di sana, tidak hanya di bumi. Karena di bumi ini kecil, apalagi manusia kecil bagaikan debu di alam raya ini. Dulu beberapa tahun yang lalu ada istilah UFO. Kalau tidak keliru, UFO, Unidentified Flying Object, makhluk ruang angkasa yang belum ditentukan itu siapa, yang kadang-kadang mendarat di bumi. Kalau didekati mereka terbang lagi pakai piring terbang. Orang-orang bumi menganggap itu makhluk ruang angkasa yang
menyelidiki kita. Kita juga mencoba menyelidiki mereka. Jadi mari kita menggambarkan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang diberi kekuasaan itu, menguasai alam raya, alam semesta, jagat raya itu. Dan kita bumi yang kecil bagian dari alam raya ini. Apalagi manusia ciptaannya bagaikan debu. Tetapi membuat hidup kita dicintai. Meskipun kita bagaikan debu, bumi kita dicintai. Dan saudara-saudariku, kalau kita merasa sungguh dicintai Allah, Tuhan menguasai hidupku, Tuhan memiliki hidupku. Apa saja yang ku bawa, ku pakai, yang menghidupi aku itu berasal dari Tuhan. Maka hidupku akan berputar sesuai dengan bumi teratur damai. Coba bayangkan bumi mengitari matahari dan semua berputar. Karena teratur, tertib. Nah, maka dalam hidup kita sehari-hari coba kita juga tertib. Dalam pesta hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam, kita diajak untuk meriset hidupku. Yang utama adalah Yesus, Rajaku, yang menjadi poros pusat hidupku. Kalau bumi pusatnya kan matahari, semua berputar mengitari matahari. Kalau di dalam hidupku, Tuhanku, pusatku, Yesusku, yang nomor satu Yesusku, maka hidup kita akan tertib, teratur, damai, penuh persaudaraan, dan tidak saling tuburkan satu sama lain. Yesus bersabda, carilah dahulu kerajaan Allah. Allah yang meraja, menguasai hidupku, yang lain akan digenapi. Nah, sekarang coba Bapak Ibu, apa yang menjadi nomor satu, menjadi pusat hidupku? Mungkin kekayaan, mungkin kemakmuran, mungkin apa, hal-hal yang tidak abadi. Dan itu akan kacau. Karena yang menjadi pusat hidupku, yang menjadi cantelan hidupku, yang menjadi sandaran hidupku tidak langgeng, tidak abadi. Yang di dunia ini. Kalau Yesus menjadi pusat hidupku, yang nomor satu Yesus, 2, 3, 4, 5 akan beres semua. Yesus juga diberi kekuasaan oleh Allah Bapa. Maka bagi para umat Katolik yang jadi pemimpin dan nanti tanggal berapa ada pilkada, kita berdoa bagi para pemimpin. Kekuasaan itu yang memberikan Tuhan, seperti tadi lanjut usia memberi kekuasaan kepada Tuhan Yesus. Tetapi kekuasaan Tuhan Yesus itu untuk melayani, untuk membahagiakan, untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Para presiden, pemimpin itu kebanyakan mereka dapat kekuasaan dengan cara mungkin tidak baik. Tetapi setelah mendapat kekuasaan untuk ya dirinya, untuk apa ya, supaya mereka disembah, menjadi pusat hidupnya, supaya mereka semakin kaya, keluarganya, kelompoknya, hanya memikirkan dirinya sendiri. Maka kekuasaan itu di Indonesia nikmat, maka selalu dipertahankan terus-menerus. Kita tahu ini mereka sudah tidak jadi pejabat tetapi masih suka dianggap pejabat. Karena bukan untuk melayani, tetapi dihormati, dikagumi. Tetapi kalau kita umat Katolik mendapatkan kekuasaan dari Tuhan, kekuasaan milik Tuhan diberikan kepadaku untuk melayani, untuk menyejahterakan rakyat,
untuk apa saja, untuk sesama hidup bersama supaya semakin bersaudara. Nanti dalam pilkada silahkan Anda memilih mencari orang pribadi yang sungguh nanti kalau mendapatkan kekuasaan untuk kebaikan kita bersama. Bone comune, kesejahteraan bersama. Dan kalau demokrasi yang sungguh jujur, itu vox populi vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Siapa yang dapat suara terbanyak, itulah suara Tuhan. Kalau Tuhan Yesus, suara Allah memilih Tuhan Yesus. Dan kita juga untuk itu berdoa kepada para pemimpin gereja. Mereka dapat kekuasaan diberikan oleh paus ini supaya untuk melayani umat Allah. Bukan untuk mencari kehormatan dirinya sendiri. Singkatnya untuk melayani. Maka nanti pilihlah dengan baik orang yang sungguh kupilih tetapi untuk melayani kesejahteraan bersama. Supaya hidup semakin damai, semakin sejahtera, semakin penuh persaudaraan. Dan tidak hanya memikirkan kelompoknya dan dirinya para pemimpin itu. Dan saudara-saudariku, kita diingatkan juga, hidupku itu tidak hanya apa yang nempel semua milik Tuhan, tetapi hidupku juga milik Tuhan. Maka di dalam gereja, karena hidup milik Tuhan, orang tidak boleh membunuh orang lain, orang tidak boleh membunuh dirinya sendiri, karena hidup itu milik Tuhan. Karena hidup milik Tuhan, kita juga perlu menghormati badanku ini. Banyak orang, terutama kaum muda itu, hanya mencari kenikmatan sendiri, seakan-akan itu normal menurut psikologi, menurut ini. Tetapi itu hanya mencari kenikmatan sendiri, memupuk egoisme. Tidak pernah dewasa. Hidup badanku itu milik Tuhan, maka aku hormati. Tidak untuk mencari kepuasan diri. Semoga kita pada hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, kita berpusat pada Tuhan dalam hidupku selanjutnya. Dan menomorsatukan Tuhan seperti sabda Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, yang lain akan digenapi. Amin. Marilah kita berdiri, kita perbarui iman kita dengan sadar.